Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita, yaitu Pak Muhammad Alaludin. Beliau bertanya, Pak, mohon masukan apa saja yang perlu diperhatikan ketika ditunjuk jadi KTT? Apa rencana pertama yang perlu diperhatikan dan kegiatan apa yang dilakukan? Artinya begitu seseorang disahkan menjadi seorang kepala teknik tambang, apa yang harus segera dilaksanakan pada kesempatan yang pertama. Nah, baik Pak Muhammad Alaludin, sebelum kita mulai diskusi kita, sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pak Muhammad Alaludin yang baik, di sini Bapak menanyakan, apabila seseorang ditunjuk dan disahkan menjadi seorang kepala teknik tambang, apa yang segera harus dilakukan pada kesempatan yang pertama? Baik Pak Alaludin, ya, sesuai dengan apa itu kepala teknik tambang, mari kita lihat di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, khususnya di pasal 1 ayat 18. Bahwa KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka begitu seseorang ditunjuk atau diangkat dan disahkan menjadi seorang kepala teknik tambang, maka segera berlakulah tugas dan tanggung jawabnya. Apa itu? Mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, tapi kan kaidah teknik pertambangan yang baik itu sangat global, Pak, sangat general. Apa spesifik yang harus kita lakukan? Nah, maka Pak Alaludin, mari kita lihat di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 1, khususnya di halaman yang ke-12. Di sana dijabarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang kepala teknik tambang mulai dari A sampai U. Ada 21 poin di sana Pak Alaludin. Nah, untuk membedakan, karena kalau kita lihat 21 poin itu ada yang dilakukan secara berkala, artinya setelah dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal pertanyaan Pak Alaludin tadi, apa yang harus dilakukan pada kesempatan yang pertama? Nah, kemudian ada juga yang dilakukan secara insidensial, bukan berkala, tapi insidensial. Nah, maka 21 poin yang menjadi tugas dan tanggung jawab KTT ini, untuk lebih gampangnya Pak Alaludin, mari kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yang harus segera dilaksanakan begitu dia disahkan menjadi KTT oleh Kepala Inspektur Tambang. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan secara berkala, dan yang ketiga yang harus dilakukan secara insidensial. Dan sudah ada di screen, silahkan kita lihat Pak Alaludin. Nah, mari kita buka Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 1 halaman 12. Tugas dan tanggung jawab kepala teknik tambang. Nah, mari kita lihat satu persatu Pak Alaludin. Yang pertama disebutkan di sana adalah membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka yes, ini sifatnya segera. Ya, segera harus dilakukan. Ya, sekaligus peraturan internal ini menjadi pedoman nanti untuk semua pekerja tambang bagaimana menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Apa itu kaidah teknik pertambangan yang baik? Lagi-lagi seperti yang sudah sering kita jelaskan, ada 6 aspek di dalamnya, di ruang lingkupnya terkait dengan 6 aspek, yaitu teknis, K3, KO, lingkungan, konservasi, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi barang dan jasa. Nah, kemudian yang ke B, mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis. Ini juga harus segera Pak Alaludin. Karena seorang kepala teknik tambang tidak mungkin mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik seorang diri. Maka dia perlu bantuan dari pengawas operasional dan pengawas teknis tentunya. Yang C, mengesahkan PJO. Tentu mengesahkan PJO untuk perusahaan-perusahaan jasa yang bekerja di IUP tersebut. Ini harus segera, karena kalau tidak, sebuah perusahaan jasa pertambangan beroperasi tanpa PJO berarti melanggar kewajiban yang tertulis di Permen 11 tahun 2018 pasal 71. Nah, maka harus segera dipastikan KTT memastikan semua perusahaan jasa memiliki PJO. Kemudian kita lanjutkan ke huruf D. Di sana melakukan evaluasi kinerja PJO. Melakukan evaluasi kinerja PJO. Tentunya ini secara berkala. Ya, karena bisa mengevaluasi kinerja tentu setelah bekerja dulu.
Ya, maka sifatnya bukan segera tapi berkala. Kemudian huruf E memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, khusus huruf E ini kita bagi menempati dua pos, Pak Alaludin. Bisa dianggap sifatnya segera terkait dengan perizinan, apakah itu IUJP atau izin dari instansi terkait, misalnya SIUP, harus segera dipenuhi. Ya, tidak boleh sebuah perusahaan jasa pertambangan beroperasi tanpa memiliki perizinan yang sesuai. Maka sifatnya segera. Akan tetapi terkait dengan pemenuhan kewajiban yang lain, misalnya mengutamakan tenaga kerja lokal, mengutamakan produk lokal dan nasional, itu secara berkala. Maka kita kasih warna kuning di screen. Nah, kemudian kita lanjut ke F, menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, ini sifatnya urgent. Contoh misalnya Permen 43 tahun 2016 di pasal 2 di mana sudah menetapkan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional menjadi standar wajib. Artinya semua pengawas harus tersertifikasi, ya, tersertifikasi atau harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional sesuai dengan jenjangnya, apakah pertama, madya atau utama, dan itu sifatnya segera. Kemudian kita lanjut ke G, menyampaikan laporan. Semua yang sifatnya laporan itu berkala, maka G berkala. H, memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Nah, ini juga sifatnya urgent, ya, sifatnya segera. Nah, apa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten? Dapat kita lihat lebih detail di lampiran 2 Kepmen 1827 tahun 2018, di mana tenaga teknis pertambangan yang berkompeten itu harus memenuhi syarat sertifikat kompetensi, atau kalau belum memiliki sertifikat kompetensi karena standar kompetensi kerja yang belum tersedia, maka tetap dapat dianggap sebagai tenaga teknis pertambangan yang berkompeten kalau sudah melaksanakan pekerjaannya minimal 3 tahun berturut-turut tanpa bolong. Ya, dan di video mengenai tenaga teknis pertambangan yang berkompeten kita sudah bahas itu, Pak Alaludin. Jadi ini sifatnya urgent, segera. Kemudian kita lanjut ke I, melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis, tentunya ini urgent. Ya, tentunya ini urgent. Kemudian J, menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, ini juga segera sifatnya. K, melaporkan penerapan kaidah teknik, tentu kalau laporan sifatnya berkala. Lanjut ke L, melaporkan pelaksanaan kegiatan, juga sifatnya berkala. Kemudian N, melaporkan, sifatnya berkala. N, melaporkan adanya gejala berpotensi menimbulkan pencemaran. Nah, khusus yang N, ini laporan yang sifatnya insidensial. Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Kan tidak setiap saat ada potensi pencemaran. Maka begitu terjadi potensi pencemaran, tanpa ditentukan waktunya, entah itu per bulan dan sebagainya, begitu ada potensi segera melapor. Jadi sifatnya insidensial. Kemudian O, menyampaikan laporan kasus lingkungan. Nah, kasus lingkungan juga sifatnya insidensial, sama dengan huruf N tadi. Karena tidak setiap saat terjadi kasus lingkungan. Kemudian P, menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan. Nah, juga ini sifatnya insidensial. Tidak mungkin kita laporkan terjadinya kecelakaan secara berkala. Itu berarti terjadi kecelakaan secara berkala. Ya. Nah, bedakan laporan statistik kecelakaan itu secara berkala, tapi laporan terjadinya kecelakaan itu insidensial. Itu key. Nah, kemudian kita lanjut ke R, menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran. Nah, ini sifatnya urgent. Walaupun belum terjadi pencemaran, tapi tata cara baku penanganannya kita sudah harus siapkan supaya jika suatu ketika terjadi kasus, misalnya kasus pencemaran, kita sudah siap bagaimana menanggulangi. Oke, maka R sifatnya urgent. S, menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yes, sifatnya urgent, segera. Ya, karena tugasnya tadi, tugas KTT, begitu dia disahkan sebagai KTT harus langsung bisa mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka dengan dibantu pengawas operasional, pengawas teknis, dan semua pekerja tambang, maka semua harus tahu bagaimana menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka supaya tahu harus ada tata cara baku. Jadi sifatnya segera.
Kemudian ke T, melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batu bara. Ini juga sifatnya segera karena begitu dia disahkan sebagai KTT, kegiatan penambangan langsung berjalan. Kemudian yang terakhir, KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis. Nah, ini juga sifatnya segera. Ya, jadi kita sudah petakan, bisa dilihat di screen. Nah, jadi ada yang segera, ada yang berkala, ada yang insidensial. Jadi begitu Pak Muhammad Alaluddin. Saya pikir sudah jelas apa yang harus dikerjakan seseorang begitu disahkan sebagai kepala teknik tambang. Baik, apabila ada pertanyaan lainnya atau ada yang kurang jelas, silahkan masukkan di kolom komentar Pak Alaluddin. Baik sahabat dunia tambang kita, ya, tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan semua teman-teman untuk mari mendukung pemerintah dengan program-programnya untuk mengontrol atau mengendalikan penyebaran virus corona. Salah satunya dengan mengisolasi diri dan sekaligus memanfaatkan waktu isolasi diri ini di dalam rumah untuk quality time dengan keluarga. Jadi saya pikir sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan kali ini, dan sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih dan semangat pagi.